Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah rekomendasi HP terbaik di bulan Mei. Oke, sebelum masuk rekomendasinya, pertama simak dulu ya disclaimer berikut ini, biar paham konteks nih, gimana dan kenapa HP ini bisa masuk rekomendasi saya di bulan ini. Dan buat yang nanya kemarin, Antutu yang kita cantumin di sini versi berapa? Di sini kita pakai basis Antutu yang versi terbaru ya, yaitu Antutu versi 11. Oke lanjut, untuk harga 1,5 sampai 2 juta. Nah, baterai dan memori gede aja di sini tuh nggak cukup. Kalau bisa, tipis-tipis kita dikasih skin HP yang juga estetik. Dan nominasinya adalah, yang pertama ada Infinix Smart 20. Asli sih, awal-awal ngeliat HP ini tuh saya langsung kepikiran sama iPhone 17 Pro ya. Karena ya warnanya tuh bener-bener mirip ya, warna oranye dan juga sama-sama gonjreng. Tapi sebenarnya HP ini nggak cuma jualan skin estetik doang ya. Kalau kita ngeliat speknya juga masih cukup oke buat harga di bawah 2 juta ya. Kayak dia punya speaker stereo dan udah ada NFC juga buat ngisi atau top up saldo e-money. Yang kedua ada Poco C81 Pro di harga 1,7 jutaan. Ya ini dia Poco seri C yang paling baru ya, dan skinnya juga masih cakep ya, elegan, minimalis, tipis juga, tapi kita masih dikasih baterai badak 6000 mAh. Oh ya, skill ulti dari HP ini sebenarnya ada di bagian memorinya ya, storage-nya yang udah pakai UFS 2.2. Yang tentu lebih kencang dari HP-HP sekelasnya yang rata-rata masih pakai memori standar, pakai eMMC. Ada sih Samsung A07 4G yang juga pakai UFS, tapi kalau nyari yang memori yang sweet spot di 6/128 itu udah susah buat cari yang harganya di bawah 2 juta. Yang ketiga ada Vivo Y19s Pro di harga 1,9 jutaan. Ini HP yang cukup underrated sih, karena ya jarang yang rekomendasiin HP ini di harga di bawah 2 juta ya. Dan pas saya cek di lapak online ternyata harganya memang masih segitu, plus stoknya juga masih melimpah. Yang cukup menarik ya buat harga segini, ini HP tuh dikasih skin HP Vivo seri V yang harganya tuh di 4-5 jutaan ya. Udah ada aura light-nya yang bisa nyala ya buat ngebantu foto potret di malam hari. Terus juga bisa buat notifikasi ya, jadi dia bakal kelap-kelip kalau kita atur notifikasinya. Dan yang bikin salfok di harga segini, ini HP yang punya charger paling ngebut di kelasnya, 44 watt. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau ngincer HP di bawah 2 juta yang storage-nya gede dan juga kenceng, ya susah sih buat nggak ngerekomendasiin Poco C81 Pro di harga segini. UFS itu jadi fitur yang cukup mahal ya, di saat HP-HP 1 jutaan itu masih pakai yang standar eMMC ya, yang mana itu buat loading data, buat baca tulis data tuh masih berasa agak lelet gitu. Tapi kalau itu nggak terlalu jadi pertimbangan ya, kayak lebih ngincer ngecas yang lebih ngebut atau body yang lebih estetik dengan lampu kelap-kelipnya, Vivo Y19s Pro juga masih menarik kok di harga segini. Oke lanjut, sekarang kita masuk di harga 2 jutaan. Nah, di harga segini sebenarnya pilihan HP tuh banyak banget ya. Tapi kalau bisa, carilah HP yang punya skill 5G. Karena kalau ngomongin 5G itu nggak cuma sekedar koneksi, nggak cuma sekedar sinyal, nggak cuma sekedar download atau upload yang lebih satset. Tapi ya HP yang udah 5G itu jelas pakai mesin yang lebih baru dan juga lebih kenceng dari HP-HP 4G only. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Nubia Neo 3 di harga 2,7 jutaan. Ya ini sih ekonomi, ngeliat HP 2 jutaan bisa 5G dan punya spek cakep ini sih berasa anomali sih. Apalagi HP ini tuh stoknya cukup melimpah ya, bukan cuma 4, 6 gitu, atau di bawah 10 unit, tapi stoknya tuh masih ratusan Mbak kalau kita cek di lapak online. Jadi ya masih lumayan gampang lah buat dibeli. Dan di harga segini kita dapetin spek gaming ala-ala ya, mesinnya Uni SoC yang cukup ngegas ya, T8300, terus memori juga udah pakai UFS, dan kita masih dapat tombol L1 R1 yang lebih enak buat mabar game-game kompetitif. Yang kedua ada Infinix Note 50X di harga 2,8 jutaan. Emang sih kalau kita cek di lapak online, yang jual sekarang udah nggak terlalu banyak dibanding bulan lalu ya, tapi masih ada kok yang jual di bawah 3 juta. Tepatnya di 2,8 sampai 2,9. Dan di harga segini, ini speknya yang paling mending ya dibanding kalau kita ngelihat HP-HP Infinix keluaran terbaru yang rata-rata masih pakai Helio G100, G200, yang mana itu masih 4G dan speednya juga nggak lebih kenceng. Ya kurangnya HP ini sebenarnya lebih ke layarnya sih yang masih HD Plus dan bukan AMOLED. Yang ketiga ada Realme 14T di harga 2,8 jutaan. Sebenarnya di harga yang mirip-mirip ada juga Samsung A07 ya, yang juga sama-sama pakai chipset Dimensity 6300. Tapi ya lagi-lagi pilihan saya kok lebih berat ke Realme-nya ya, apalagi kalau kita cek speknya lebih detail. Karena si Realme ini tuh punya body yang lebih tahan banting lah. Dia udah ngantongin sertifikasi rata kanan ya IP69 yang nggak cuma sekedar kena cipratan air doang, tapi udah bisa dicelup-celup atau
nggak sengaja kecebur kolam tuh masih aman. Udah gitu ngecasnya juga lebih kenceng ya di 45 watt. Ya, dan 3 pilihan tadi, kalau cari HP 2 jutaan yang speknya ngegas dan proper buat mabar game-game kompetitif, nah Nubia Neo 3 ini pilihan yang oke banget sih. Karena jelas harganya lebih murah, stoknya masih melimpah, dan udah gitu ini HP juga bisa bypass charging ya. Jadi kita bisa mabar sambil nyolok pas lagi lowbat. Tapi kalau 2 jutaan kita cari HP 5G yang bodinya badak dan bisa diajak nyebur-nyebur ke dalam kolam, mending Realme 14T aja nggak sih? Lanjut, sekarang kita masuk di harga 3 jutaan. Nah, di range harga segini sih kalau bisa ya, cari HP yang layarnya udah AMOLED. Karena ya kalau ngomongin soal layar AMOLED, dia tuh nggak cuma sekedar lebih gonjreng ya buat nonton daripada layar IPS. Tapi jelas ya, layar AMOLED ini punya akurasi warna yang lebih proper atau lebih oke, mau itu dipakai ngedit foto atau ngedit video. Terus chipsetnya juga ya minimal bisa main game pakai settingan rata tengah dan juga masih nyaman. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Poco X7. Nah, gara-gara nggak ada Poco S8 yang versi basic atau reguler, jelas bikin HP ini tuh otomatis nggak tergantikan ya di harga 3 jutaan. Ini HP masih punya spek yang cukup all-rounder, kayak mesin kenceng ya, Dimensity 7300, terus layar AMOLED yang cukup enak ya buat nonton atau ngedit. Dan jangan lupain juga, ini HP udah ngantongin sertifikasi IP68 yang amit-amit kecebur kolam nggak bikin HP-nya auto masuk servisan. Yang kedua ada Redmi Note 15 5G di harga 3,8 jutaan. Ini agak galau ya, mau pilih Poco S7 atau HP ini. Ya mungkin secara mesin dia nggak lebih kenceng, tapi perlu diingat ini seri Redmi yang paling baru ya, yang tentu punya nafas lebih panjang. Dari zaman update sampai durability HP-nya yang juga sekarang lebih tahan banting. Yang ketiga ada Infinix GT30 di harga 3,8 jutaan. Nah, dari dua HP sebelumnya jelas ini HP yang speknya tuh paling buas ya. Dia pakai Dimensity 8350 dan emang spek gamingnya tuh jadi prioritas utama ya. Gak cuma sekedar mesin atau chipset kenceng, dari bodinya tuh juga udah spek gaming ala-ala ya. Ada RGB-nya, ada tombol L1 R1-nya. Bahkan kalaupun nggak buat main game ya, buat konten tipis-tipis, ini HP juga masih proper banget. Udah bisa rekam 4K di kamera depan dan juga belakang. Ya, dari all-rounder di 3 jutaan, saya pikir masih Poco S7. Tapi ternyata saya salah sih, karena Infinix GT30 di harga segini tuh ngasih fitur yang lebih luber-luber. Jelas ya, kalau kita mau pakai buat main game, di sini tuh skill gamingnya jauh lebih proper daripada Poco X7. Karena udah punya tombol L1 R1 yang bisa kita mapping sendiri. Dan kalaupun nggak buat main game, buat konten juga masih enak banget ya, karena udah bisa rekam 4K di depan dan juga belakang. Tapi yang perlu diingat, HP Infinix yang satu ini tuh masih belum bisa dipakai di tempat-tempat yang cukup ekstrim. Karena ya IP ratingnya tuh levelnya masih sekedar tahan cipratan air doang. Jadi kalau kita lebih ngincer HP yang lebih bandel, lebih aman, andai amit-amit kecebur kolam, ya Poco S7 itu masih best deal banget sih di harga 3 jutaan. Next, sekarang kita masuk di harga 4 jutaan. Nah, kalau nyari HP di harga segini tuh izin ya, minimal HP ini punya spek body militer lah. Jadi ya amit-amit kebanting, jatuh, nggak bikin HP-nya tuh auto ambiar. Terus kamera yang maintainable juga jadi poin plus yang menarik buat dipertimbangin. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Moto H60 Fusion di harga 4,4 jutaan. Di harga yang sama-sama 4 jutaan sebenarnya agak galau ya, mau pilih Moto H60 Fusion atau Moto G86 Power. Tapi kalau saya pribadi sih lebih srek sama H60 Fusion. Karena jelas itu HP punya RAM yang lebih lega ya, 12 GB. Terus dia pakai sensor Sony untuk kameranya ya, yang generasinya lebih baru. Dan dia juga punya tongkrongan yang lebih cakep ya, karena udah pakai layar lengkung. Yang kedua ada Vivo T5 Pro di harga 4,6 jutaan. Ya akhirnya setelah sekian purnama Vivo seri T keluar lagi ya. Dan memang fokusnya tuh masih di performa kenceng ya. Makanya dia dikasih Dimensity 7400. Tapi nggak cuma sekedar modal chipset kenceng doang. Memorinya juga udah disiapin yang lebih ngegas lagi ya. Karena udah pakai UFS 3.1. Ini masih langka banget buat harga 4 jutaan ya. Dan jelas dia ngasih performa yang 80% lebih satset. Oh ya, jangan lupain juga di harga segini kita masih dikasih charger ngebutnya Vivo di 90 watt. Yang ketiga ada Redmi Note 15 Pro di harga 4,6 jutaan. Nah ini nih raja terakhir di 4 jutaan yang spek badaknya diembat semua. Gak cuma sekedar tahan direndam air, dilelupin di pasir, sampai disemprot water cannon harusnya masih aman. Terus kamera 200 megapiksel juga overkill ya, dipakai konten di tempat-tempat yang ekstrim, dan baterainya tahan 2 hari tanpa ketemu colokan.
Nah, dari tiga pilihan tadi, kalau mengincar body spek militer yang masih ringkes buat dibawa kemana-mana, plus di padatan kameranya masih rata kanan ya, sebenarnya susah buat gak ngerekomendasiin Moto H60 Fusion di harga segini. Apalagi di harganya juga udah semakin turun. Tapi kalau nyari HP outdoor yang power dan kameranya tuh sama-sama enak buat dipakai kerja di lapangan, ya baik lagi sih, menurut saya Redmi Note 15 Pro ini masih terlalu overkill di harga segini. Lanjut, sekarang kita masuk di harga 5 jutaan. Ada apa aja ya? Sebenarnya kalau kita nyari HP 5 jutaan itu ya minimal skill kameranya tuh nggak cuma sekedar gimmick doang ya. Tapi dipakai buat konten ya hasilnya udah cukup mateng. Nggak cuma sekedar foto, dipakai buat konten video ya kalau bisa nih udah bisa 4K dan syukur-syukur bisa stabil dibawa sambil jalan. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Tecno Camon 50 Pro di harga 5,7 jutaan. Emang sih tren harga Camon 50 Pro udah lebih naik ya dari seri yang sebelumnya. Tapi ya sekarang skill kamera tuh udah jauh lebih mateng. Bahkan kita pakai buat konten video aja dia udah bisa rekam 4K di depan dan juga belakang. Oh ya, HP ini juga punya skill kamera langka di harga segini, yaitu tele 3 kali optical zoom. Bahkan pakai bantuan AI, kita bisa nih shoot foto 100 kali zoom dengan hasil yang tetap tajam. Yang kedua ada Poco X8 Pro di harga 5,8 jutaan. Ya 5 jutaan memang sekarang kita cuma dapat varian yang paling kecil ya di 8/256. Kalau yang 12 GB itu udah naik di 6 juta sekian. Tapi nggak apa-apa sih, isinya tuh masih sama aja. Dimana kita masih dapat mesin gaspol dimensity 8500 yang otomatis ngegendong skill kameranya yang bisa rekam 4K 60 fps di kamera belakangnya. Yang ketiga ada iQOO Neo 10 di harga 5,8 jutaan. Nah, kalau bisa nyari yang versi Snapdragon, iQOO Neo 10 ini opsi yang cukup menarik ya. Skill performanya mirip-mirip sama Poco S8 Pro. Bisa 4K 60 fps juga di kamera belakang, tapi di HP ini nafas baterainya jauh lebih panjang. Nah, dari tiga pilihan tadi, kalau ngincar HP yang spek kameranya paling full team ya, sebenarnya nggak ada yang lebih OP dari Tecno Camon 50 Pro sih. Karena cuma HP ini yang formasi kameranya tuh paling lengkap gitu. Ada utama, ultrawide, bahkan tele optical zoom-nya yang emang enak buat foto-foto jarak jauh atau foto-foto portrait. Bahkan dia bisa di top up lagi sampai 100 kali zoom pakai bantuan AI-nya. Tapi kalau itu nggak terlalu jadi pertimbangan dan lebih ngejar sama chipset yang lebih kenceng, lebih racing, yang ujung-ujungnya juga bakal ngaruh sama hasil kameranya, menurut saya sih iQOO Neo 10 ini jadi opsi yang juga cukup menarik ya. Apalagi ini HP juga pakai chipset Snapdragon yang lebih gampang diopreknya. Oke, di harga 6 jutaan ada apa aja nih? Nah, di range harga segini, spek utama HP kayak layar, mesin, sampai baterai itu udah mulai dimantengin lebih serius. Kita udah nggak ngeliat by angka doang ya, tapi sampai pengalaman jangka panjang. Dan nominasinya adalah, yang pertama ada Moto H60 Pro di harga 6,6 jutaan. Nah, sebenarnya di harga 6 jutaan udah ada HP Moto yang lebih baru lagi ya, yaitu Moto H70 Fusion. Tapi kayaknya lebih worth it H60 Pro ini ya, biarpun model lawas, tapi kelasnya tuh emang ada di atasnya Fusion. Lihat aja nih, chipsetnya tuh lebih serem, chargernya lebih racing, dan kameranya juga lebih full team, karena ada tele 3 kali optical zoom-nya. Yang kedua ada Infinix GT50 Pro di harga 6,7 jutaan. Awalnya saya agak kecewa ya ngelihat Infinix GT series yang harganya sekarang udah naik signifikan. Dari yang tadinya main di 4 jutaan, sekarang udah mulai di kepala 6 jutaan. Tapi ya pas udah nyobain ternyata memang pengalaman gamingnya tuh lebih dari itu sih. Dia nggak cuma sekedar pakai skin HP gaming atau tombol L1 R1 atau ada RGB-nya, nggak cuma itu aja. Tapi HP ini tuh bener-bener ngejanjiin performa yang stabil dan suhu yang tetap adem lewat Hydroflow Liquid Cooling yang juga estetik di HP ini. Dan yang ketiga ada Poco X8 Pro Max di harga 6,9 jutaan. Lupain deh Poco F7 karena sekarang Poco tuh punya seri X yang ada varian Pro Max-nya. Ini speknya sih lebih overkill ya. Chipsetnya jelas racing banget ya dan skor ATU-nya tembus 3 jutaan. Dan jangan lupain juga dia punya baterai yang termonster buat saat ini yaitu 8500 mAh. Jujur ya, kalau punya duit 6 jutaan emang paling worth it sih buat ngambil Poco X8 Pro Max. Kapan lagi coba? Harga segini kita dapetin HP yang skor ATU-nya tuh tembus 3 jutaan. Terus bodinya solid ya, udah pakai frame metal dan baterainya juga super duper badak di 8500 mAh. Tapi kalau harga segini nyari fitur gaming yang lebih serius, menurut saya sih Infinix GT50 Pro juga nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Memang secara mesin dia nggak lebih kenceng dari Poco X8 Pro Max. Tapi ya fitur gaming itu bener-bener spesifik banget ya. Tombol L1 R1-nya tuh full kustomisasi. Dan dia punya Hydroflow Liquid Cooling yang bener-bener bisa ngejinakin chipset kenceng dan performanya tetap stabil biar digeber game lamaan. Oke, sekarang kita masuk di harga 7 jutaan.
Nah, nyari HP di range harga segini tuh pilihannya antara kenceng atau kenceng banget. Karena sekarang tipis-tipis dikasih mesin yang real flagship, cooling system diperhatiin, dan bonusnya kita bisa dapetin kamera juga cakep. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Poco F7 Pro di harga 7,5 jutaan. Ya, di harga segini kita udah bisa dapetin HP yang punya performa monster ya. Udah pakai Snapdragon 8 Gen 3 dan kombinasi storage-nya juga cakep banget ya. Karena 7 jutaan kita udah dapetin HP dengan storage 512 GB. Dan yang kedua ada Xiaomi 15T. Nah, Poco sama Xiaomi kayaknya mendominasi ya buat harga 7 jutaan. Ya kalau pilihannya performa ambil Poco F7 Pro. Tapi kalau ngincer kamera ya 15T ini porsi yang paling pas. Karena ya dia udah ditandemin sama Leica ya. Kameranya full team, ada tele-nya juga. Dan yang paling penting chipsetnya juga masih kenceng karena pakai Dimensity 8400. Dan yang ketiga ada iQOO 15R. Nah, kalau ngerasa Snapdragon 8 Gen 3 di Poco F7 Pro itu udah agak lawas gitu ya. Kalau mau cari yang fresh, ya ada di HP ini dengan Snapdragon 8 Gen 5-nya. Dan sebenarnya chipset ini tuh punya arsitektur yang mirip-mirip dengan versi top tier-nya ya, 8 Elite Gen 5. Cuma ini dibungkus dengan harga yang lebih murah. Ya, kalau sekedar nyari mesin kencang dan paling baru di harga segini, jelas ya, iQOO 15R ini pilihan yang paling worth it. Kapan lagi coba kita bisa nyicipin fitur-fitur Snapdragon kelas atas, tapi harganya tuh masih di bawah 10 juta. Belum lagi kalau ngomongin soal optimasi gaming iQOO yang juga rata-rata lebih lengkap ya daripada brand HP lainnya. Tapi kalau nggak terlalu prefer nyari Snapdragon yang paling baru dan lebih berat untuk nyari storage yang lebih gede ya buat pemakaian jangka panjang, menurut saya sih Poco F7 Pro ini pilihan yang juga nggak kalah oke. Next, buat harga 8 jutaan ada apa aja nih? Nah, di range harga segini sih kalau bisa ya, itu HP punya kamera yang proper buat foto-foto jarak jauh atau ada kamera telenya. Ya minimal dia dikasih kamera tele optical zoom 3 kali. Atau syukur-syukur bisa dapat kamera tele periskop yang lebih proper buat foto-foto jarak yang lebih jauh. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Samsung S24 FE. Nah, karena S25 FE ini harganya naik lagi ya, sekarang udah tembus 9 jutaan, jelas seri yang lebih lawas ini tuh jadi lebih worth it ya. Apalagi di harga 8 jutaan, kita dapat S24 FE dengan varian storage yang paling gede di 512 GB. Ya kalau ngomongin soal fitur, jelas kita dapetin fitur Samsung S kelas flagship di harga segini ya. Ada Samsung DeX, Galaxy AI yang full team, dan udah bisa wireless charging. Yang kedua ada Vivo V70 di harga 8,6 jutaan. Nah ini nih HP konstannya Vivo yang sekarang kamera telenya tuh udah transform ya jadi kamera tele periskop. Jadi ya lebih proper lah buat foto-foto konser atau foto-foto pemandangan dengan jarak yang lebih jauh. Dan jangan lupain juga Vivo juga masih collab sama Zeiss di seri yang satu ini. Jadi ya secara tuningan harusnya masih susah dilawan di harga segini. Yang ketiga ada Realme 16 Pro Plus di harga 6,9 jutaan. Jujur ini opsi yang cukup galau ya, pilih antara Vivo V70 atau HP ini. Karena ya keduanya sama-sama punya kamera teleperiskop dan sama-sama pakai Snapdragon 7 Gen 4. Cuma ya kalau ngincar tongkrongan lebih estetik, ya desain Realme seri angka ini emang nggak ada obat sih. Dan nambah beberapa ratus ribu lagi, kita bisa dapetin HP Realme dengan storage yang lebih lega di setengah tera. Nah, kalau buat foto-foto konser, Vivo sama Realme di sini menurut saya lebih overkill ya, karena ya sama-sama punya kamera teleperiskop. Apalagi ya Vivo collab sama Zeiss ini jelas ngasih tuningan kamera yang juga lebih cakep. Tapi kalau dirasa butuh kamera zoom yang cukup 3 kali atau 5 kali doang, ya Samsung S24 FE di sini udah oke banget ya. Dan di sini kita dapetin bonus mesin yang lebih kencang, fitur One UI yang udah full flagship, sampai update software dan juga panjang sampai 6 tahun ke depan. Oke next, sekarang kita masuk di harga 9 jutaan. Nah di harga segini sebenarnya nggak ada preferensi khusus ya soal spesifikasi. Toh ya secara chipset udah sama-sama kenceng dan kamera juga udah sama-sama cakep. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Samsung S25 FE. Nah kalau ngerasa S24 FE itu agak nanggung ya, nambah 1 juta lagi kita dapetin HP seri FE yang mesinnya tuh real flagship ya. Exynos 2400 dan performanya tuh nggak di nerf. Ini udah kayak Samsung seri S yang non FE di tahun lalu gitu. Dan di sini kita bonus dapetin baterai yang juga lebih badak di 4900 mAh. Yang kedua ada Samsung S24. Nah buat yang cari HP kecil, HP compact, ini salah satu yang cukup menarik ya. Karena yang nggak cuma sekedar kecil doang, ini performanya juga masih ngegas. Dia pakai mesin flagship karena ya beneran real flagship di zamannya. Dan kita masih dikasih fitur-fitur Samsung flagship yang juga
full team gitu ya, mulai dari Samsung DeX, wireless charging, sampai fitur Galaxy AI yang juga komplit. Ya cuma minusnya karena bodinya kecil, baterainya juga berasa minimalis ya, karena cuma 4000 mAh. Yang ketiga ada Poco F8 Pro. Nah kalau punya duit 9 jutaan dan pengen nyicipin performa yang real flagship ya, Snapdragon 8 Elite yang termurah ada di HP ini Pak. Kita nggak cuma dikasih performa kencang doang ya, memori juga super duper lega, 12/5 12 GB, terus kamera full team ya, ada tele-nya, baterai badak, charger ngebut 100 watt, dan speakernya juga bener-bener cukup underrated ya, karena udah sound by Bose. Iya, ngelihat HP 9 jutaan itu udah di tahap nggak ngelihat mana yang lebih kenceng atau mana yang lebih cakep kameranya, tapi ya balik lagi sama selera atau preferensi masing-masing. Kayak kita cari HP yang kecil, compact, ya Samsung S24 pasti worth it banget ya, apalagi mesin dan kamera juga masih level flagship gitu kan. Tapi kalau 9 jutaan kita cari semua spek terbaik ya dari HP-HP yang kita mending-mendingin, jujur Poco F8 Pro ini susah sih buat ganti dimension di harga 9 jutaan. Kita dapetin semuanya yang terbaik di HP ini. Ya meskipun secara harga ini ya udah agak mepet sih, hampir 10 juta. Lanjut, sekarang kita masuk di level yang true flagship ya, di harga 10 sampai 15 juta. Pilihannya sebenarnya ada banyak banget, tapi di sini saya kurasi jadi 3 nominasi ya. Yang pertama ada Motorola Signature. Nah, nggak cuma di kelas tengah doang nih. Di kelas yang real flagship, Moto juga tetap gacor, Pak. Harga 12 juta, kita bisa dapetin HP Moto dengan mesin Snapdragon 8 Gen 5 dan skill kamera yang udah top tier. Ini kameranya tuh bisa ngezoom up to 100 kali ya. Dan punya fitur ala-ala S26 Ultra, yaitu Horizon Lock yang bisa tetap stabil biar kameranya miring ekstrem ke kiri atau ke kanan. Yang kedua ada iQOO 15. Kalau cari HP dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 paling murah, sebenarnya ada Poco F8 Ultra. Cuma kalau menurut keyakinan saya nih, iQOO 15 dengan chipset yang sama, dia tuh punya eksekusi yang lebih oke gitu. Kayak dia punya fitur gaming bawaan yang bisa maksimalin FPS game. Terus ada fitur ray tracingnya, bisa ningkatin resolusi di dalam gamenya. Jadi ya secara software dia tuh lebih mateng lah untuk urusan pergamingan. Yang ketiga ada Vivo X300. Nah, satu lagi nih, HP compact ganas yang sayang buat dilewatin di harga segini. Kameranya masih totalitas ya, dengan 200 megapiksel plus tele 50 megapiksel. Baterai juga badak di 6000 mAh. Galau sih antara HP ini atau Oppo Find X9. Tapi kalau diserak sama Origin OS yang baru, ya HP ini jelas lebih menarik sih. Jujur kalau ngeliat HP di atas 10 juta itu susah sih nyari yang overkill ya. Karena ya masing-masing HP punya skill ultinya sendiri-sendiri. Kalau fokusnya di performa atau gaming enak, jelas iQOO 15 ini ngasih yang luber-luber ya di harga segini. Susah dilawan lah. Tapi kalau cari HP kecil dengan mesin dan kamera yang masih one of the best, susah sih buat dimension Vivo X300 di harga segini. Lanjut, sekarang kita masuk di harga 15-20 juta. Dan nominasinya adalah, yang pertama ada Samsung S25 Ultra. Kalau udah Samsung seri S dan Ultra, biar seri tahun lalu pun jelas masih worth it ya, apalagi harganya yang udah turun. Ya di luar spek kencang dan kamera flagshipnya, fitur Samsung DeX dan ekosistem aplikasi di One UI yang full kustomisasi, jadi poin yang menarik banget ya, yang susah didapetin di HP lain di harga yang serupa. Yang kedua ada Huawei Mate 80 Pro. Lama nggak kelihatan, akhirnya seri Huawei 1 ini tuh bangkit dari kuburnya ya. Dan sekalinya keluar, speknya dikasih juga luber-luber. Untuk skill ultinya sih masih di kamera ya, yang susah dilawan sama HP-HP lain di harga segini. Karena dia punya sensor kamera yang paling gede ya di kelasnya, 1 inci. Terus teknologi X-Max-nya Huawei juga masih sengeri itu ya, buat ngasih hasil foto yang bener-bener akurat. Yang ketiga ada Nubia Red Magic 11 Pro. Nah, kalau punya duit mentok 20 juta dan maunya cari HP yang mentok kanan ya, ngeri kalau dimenang-meningin, HP ini tuh kayaknya cocok deh. Dia udah pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 terbaru sekaligus yang terkencang untuk saat ini dan dikasih pendingin internal yang ada cairan plus internal fan-nya. Jadi ya maksimal banget buat ngejagain suhu dan performanya tetap stabil. Ya, Nubia Red Magic 11 Pro punya mesin dan sistem gaming yang lebih top tier. Huawei Mate 80 Pro apalagi. Kamera plus teknologi X-Max-nya juga ngasih hasil akhir yang levelnya tuh udah kayak kamera profesional. Tapi branding Samsung Ultra meskipun versi lawas masih terlalu kuat sih buat dibantai di harga segini. Ekosistemnya lebih luas, kustomisasi aplikasi lebih banyak, apalagi dia punya Samsung DeX ya yang jelas enak dipakai buat kerja di mana aja. Ya kalau ngomongin soal performa dan kamera sih nggak usah ditanya. Meskipun nggak ada embel-embel atau gimmick yang macam-macam, hasilnya tetap overkill. Oke lanjut, untuk harga di atas 20 juta ada apa aja nih? Yang pertama ada Samsung S26 Ultra.
Ini pilihan aman buat banyak kebutuhan, plus ekosistem yang luas, dan update software yang panjang jelas jadi alasan kenapa Samsung seri Ultra nggak pernah di-skip di tiap rekomendasi. Privacy displaynya sih unik ya, karena belum ada yang nyamain di level hardware buat flagship tipe tertinggi. Yang kedua, ada Xiaomi 17 Ultra Lite Phone. Asli, ini tuh beneran real monster fotografi. Jadi ini tuh varian Xiaomi 17 Ultra yang ring kameranya bisa sulap HP ini jadi kamera beneran. Nggak cuma sekedar gede-gedean sensor kamera di 1 inci, di sini kita dikasih kontrol kamera yang cukup tactile ya di ring kameranya. Buat ngatur zoom, exposure, ISO, sampai shutter speed. Dan emang bener-bener desain buat yang suka fotografi. Yang ketiga ada iPhone 17 Pro. iPhone ini tuh pilihan yang paling pas ya buat yang udah biasa di ekosistemnya Apple. Harga jualnya tuh relatif stabil, aplikasinya optimal, dan hasil videonya tuh masih yang one of the best. Mau buat konten yang standar sampai bikin video sekelas film yang proper pakai rig tambahannya. Samsung S26 Ultra ini pilihan yang aman, tapi ya karena upgrade yang tipis, jadi kerasa B aja gitu buat harga 20 juta ke atas. Xiaomi 17 Ultra Lite Phone kameranya juga ngeri, cuma ya ini tuh pasarnya benar-benar niche banget gitu ya. Kayak kita beli buat sekedar ngerekam IG stories tuh rasanya bikin kamera jadi mubazir banget. iPhone 17 Pro upgrade-nya sih nggak banyak dan sebagian besar ngulang fitur yang udah pernah ada. Tapi yang jelas ini iPhone selalu jadi pusat perhatian dan mau kita pakai dari yang standar sampai yang Pro ini udah sama-sama masuk lah. Dan yang paling penting ya secara ekosistem dan aksesoris itu pilihannya sangat melimpah di pasaran. Oh ya, untuk HP yang lipat-lipat, di sini saya pisahin ya, jadi nggak berdasarkan rekomendasi yang based on harga. Karena mereka punya keunikan tersendiri yang rasanya nggak apple to apple ya, kalau kita sandingin sama HP batangan. Nah, untuk HP lipat yang model flip, nominasinya adalah yang pertama ada Moto Razr 60. Ini bukan HP flip termurah, karena dulu juga ada Tecno Phantom V Flip. Tapi secara spek ini cukup nyaman ya buat pemakaian harian dan jangka panjang. Chipsetnya lumayan sih, pakai Dimensity 7400, terus cover screen-nya juga gede ya buat sekedar ngeliat notif, agenda sampai preview kamera belakang. Yang kedua ada Oppo Find N3 Flip. Ini HP flip yang punya formasi kamera paling full team. Gak cuma utama dan ultrawide, ada juga kamera tele 2 kali optical zoom. Semuanya dituning by Hasselblad yang akurasi warnanya paling cakep. Cuma ya cover screen-nya ini yang paling kecil dari HP flip lainnya. Yang ketiga ada Samsung Z Flip 7. Ya ini dia seri flip yang paling mahal sekaligus yang paling mateng. Ya kebayar sih sama kualitas Samsung yang udah nyemplung duluan dan paling lama di HP flip. Kualitas flat display-nya juga lebih kuat, cover screen-nya makin gede, dan ekosistem aplikasi yang kompatibel sama cover screen juga udah makin banyak. Nah kalau budgetnya tuh nggak unlimited tapi pengen sekedar nyobain pengalaman pakai HP flip ya, menurut saya Moto Razr 60 ini pilihan cukup oke ya. Dia punya cover screen yang lega, cuma ya secara performa memang nggak lebih kenceng dari HP flip lainnya. Tapi kalau pengen maksimalin pengalaman pakai HP flip dan budget tuh nggak jadi syarat, saran saya sih ambil Samsung Z Flip 7 aja sekalian ya. Karena ya yang ngebedain HP flip dengan HP batangan tentu di pengalaman layar lipatnya gitu ya. Dan tentu di Z Flip 7 kita bisa dapetin kustomisasi aplikasi yang lebih menarik ya, lebih lengkap, lebih cakep dibandingin sama HP flip lainnya. Dan yang terakhir untuk kategori HP foldable atau HP lipat yang kalau dibuka jadi ala-ala tablet. Dan nominasinya adalah yang pertama ada Huawei Mate X7. Secara desain foldable ini lebih premium ya. Kamera juga lebih optimis kayak HP Huawei lainnya dengan True Color dan X-Match. Arsitektur foldnya juga konon lebih kuat. Tapi ya saya nggak berharap banyak sama software Huawei yang limitasi sama Google Service. Yang kedua ada Oppo Find N5. Nah ini nih HP foldable dengan kombinasi baterai badak dan charger ngebut up to 80 watt yang udah super full. Skill kamera telenya buat foldable juga cukup underrated ya dan bisa optical 6 kali zoom di HP ini. Yang ketiga ada Samsung Z Fold 7. Ya ini dia pionirnya semua HP-HP foldable. Jam terbangnya lebih tinggi dan tentu ngasih pengalaman yang paling enak. Mulai dari build quality sampai software foldable-nya. Dan Samsung DeX di foldable itu menurut saya underrated sih karena cakep banget dipakai buat kerja. Ya, baterai badak plus charger ngebut itu jadi poin menarik di Oppo Find N5 ya. Karena jelas kombinasi dua fitur ini tuh susah ditemuin di HP foldable yang form factornya itu cukup rumit. Tapi balik lagi sih, kalau kita ngincer HP foldable, tentu optimasi software dan tampilan multitasking di foldable-nya itu juga jadi penentu. Dan Samsung Z Fold 7 lagi-lagi win the battle ya. Apalagi One UI softwarenya ini kan memang udah cukup lama ya. Terjun di dunia foldable yang tentu ngasih fitur-fitur dan tampilan multitasking yang udah lebih mateng lah, lebih sempurna dan lebih bisa kita pakai mau itu multimedia sampai dipakai buat kerja yang serius. Oke, segitu aja dulu rekomendasi HP terbaik di bulan Mei. Nah, untuk cek spek lengkap dan link pembelian HP yang udah saya sebut tadi, monggo. Untuk linknya udah saya taruh di bawah. Nah, sekali lagi untuk
HP-HP yang saya sebut tadi itu pilihan atau preferensi saya pribadi ya. Jadi kalau ada HP-HP lain yang menurut kalian tuh lebih worth it, lebih menarik buat harga segitu, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng di sini. Ya, di sini yang saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.